Pasti ulah kamu supaya anak ini tidak menghafal, supaya anak ini tidak belajar, dan supaya anak ini tidak menghafal Al-Quran, membuat susah dalam menghafal Al-Quran. Pasti ulahmu ya ma'asal jin, ya syaitan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, teman-teman kaum muslimin wal muslimat? Baik, di video kali ini kita akan mencoba berbagi sharing dengan Bapak Ibu semua, teman-teman semua, terutama bagi Anda para ustadz, para guru, lalu juga para tenaga pengajar. Karena video kali ini kita akan mencoba mengobrol dengan beberapa santri kita yang dimana mereka punya keluhan, dan keluhan ini umum, bahkan mungkin mayoritas banyak terjadi di sebagian santri-santri atau sebagian siswa-siswa Bapak Ibu, termasuk santri dan siswa kita di pondok pesantren Tahfidz Rehabati Jampang Yatim Az-Zahrawain. Baik, berikutnya Bapak Ibu semua, di video kali ini kita akan nanti mengobrol dengan beberapa santri untuk bertanya kepada mereka apa-apa saja yang dikeluhkan. Lalu ketika mereka sudah punya keluhan, bagaimana solusi untuk menyembuhkannya atau menyelesaikannya. Dan santri kita ini adalah kebanyakan santri-santri baru ya. Baik, insya Allah sudah ada di dekat kita. Ini ada seorang santriawan ya, dengan Ananda siapa? Farhan. Ananda Farhan. Usianya berapa? 13 tahun ya. Usia ya kelas 1 SMP lah, kelas 6 kelas 1 SMP ya. Lalu kemudian apa yang dikeluhkan oleh Ananda ini saat belajar, karena memang mau di pesantren, di sekolah, karena usia-usia seperti ini adalah usia-usia sekolah. Apa keluhannya? Kalau belajar, apa yang dikeluhkan atau yang dirasakan saat belajar aja dulu? Ngantuk. Lalu apa lagi? Cepet ya kalau nangkap? Nggak cepet itu maksudnya susah masuk. Iya. Tadi ngantuk kan saat belajar. Tapi kalau nggak di saat belajar, nggak ngantuk? Enggak. Oke. Jadi ngantuknya di saat belajar aja ya, di saat ngaji, di saat belajar itu. Lalu kemudian apa tadi? Susah untuk belajar ya. Susah konsentrasi mungkin ya. Iya. Susah belajar. Kalau menghafal gimana? Sama, susah ya. Susah mengingat gitu ya, susah masuk itu maksudnya, susah mengingat. Lalu berikutnya susah masuk tapi cepat lupa. Apa emang lama lupanya apa gimana? Kalau sudah ketangkap nih, kan tadi susah nih kalau belajar. Tapi ketika sudah paham, ketika sudah mengerti, apa bertahan lama atau sebentar? Sebentar, jadi cepat lupa lagi gitu. Nah, gitu ya. Ini terjadi di berapa tahun terakhir atau dari sejak kelas berapa? Kelas 4-an ya. Oke. Gitu ya. Ada beberapa poin nih, banyak ya. Pertama, beliau sering ngantuk saat belajar dan saat mengaji saja. Padahal di luar itu beliau seger-seger aja gitu ya. Lalu berikutnya beliau kalau menghafal, kalau belajar, kalau mengingat itu lama. Harus berulang kali gitu ya. Berulang kali. Dan ketika sudah masuk, cepat lupa lagi. Nah, ini juga masalah. Ada orang yang ketika belajar susah, tapi lupanya juga susah. Nah, ini bagus. Sedang lah. Jadi meskipun susah dipahami atau susah mengerti, tapi dia juga masih lama bertahan hafalannya. Ada orang yang parah. Di saat dia susah ketangkap, susah mengerti, susah ingat, justru sebaliknya, dia cepat lupa lagi. Nah, ini pasti ada sesuatu atau ada masalah. Nah, kita akan coba gali, kita akan coba selesaikan kasus seperti ini. Lalu metode, trik, atau tips apa yang harus dilakukan ketika ada santri, ada siswa yang seperti ini. Karena ini bermasalah. Karena ini akan menghambat pembelajaran bagi si anak tersebut. Seperti itu ya. Bukan hanya untuk santri, bagi para siswa ya, para pelajar. Dan tentu trik, metode atau ilmu ini harus dimiliki menurut saya oleh beberapa tenaga pengajar, ustadz, kiai, guru, karena ini bersentuhan langsung dengan para santri atau para siswa tadi. Seperti itu ya. Bagaimana caranya?
kita simak nanti di video selanjutnya. Oke, baik. Ini di tutorial videonya ya. Kita sengaja sesingkat namun sedetail mungkin supaya memang Bapak Ibu semua kaum muslimin, terutama juga para siswa, para santri yang menyimak dan menonton juga bisa mempraktekkan dan melakukan ini. Ini hal yang sangat mudah, namun juga memberikan dampak atau manfaat yang luar biasa. Jadi metodenya, triknya yang pertama, untuk kasus seperti ini lakukan dulu nasihat bahwa belajar itu penting buat masa depannya dan lain-lain, supaya muncul rasa semangat. Itu dulu, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, harus adanya tindakan scanning atau diruqyah. Kenapa? Karena bisa aja dia susah belajar, terutama belajar ilmu agama ya, atau susah menghafal, itu makar-makar setan atau tipu daya daripada setan untuk supaya para generasi berikutnya, para anak-anak kita, saudari-saudara kita itu tidak menghafal Quran. Karena musuh-musuh yang nyata bagi setan itu adalah mereka yang menghafalkan Quran. Seperti itu ya. Mereka yang Quran itu selalu menjadi mainan mereka, selalu menjadi, dalam arti mainan itu dekat dengan mereka. Maka setan akan mencoba menggagalkan dan menjauhkan seseorang dari Al-Quran. Apalagi mereka yang sedang fokus belajar menghafal. Dan mereka pasti diganggu sebanyak-banyaknya, sesering mungkin, dan dari berbagai sisi, mungkin dari depan, dari belakang, dari samping, kiri, kanan, setan mengganggu. Nah, termasuk salah satu gangguannya adalah mereka yang mau menghafal dipersulit, atau ketika sudah hafal cepat lupa, gitu ya. Tentu yang berikutnya, langkah berikutnya, yang ketiganya, adanya tekanan. Ini tidak terlalu wajib, kalau ruqyah bisa tanpa tekanan, tapi ini untuk memaksimalkan dan juga untuk mempercepat terapi itu sendiri. Itu Bapak Ibu, di sini ada pelipis sebelah sini ya, di zoom mungkin bisa didekatkan, atau memang didekatkan kameranya. Nah, ini diletak sini ya. Jadi kalau ditekan pusing, sakit nggak? Ini kalau kita tekan nih Bapak Ibu, lumayan dibanding titik di sini ya. Karena di sini itu ada beberapa pertemuan saraf yang penting. Pertemuan saraf yang pentingnya. Biasanya orang pusing, aduh pusing, itu nggak megang sini, tapi megangnya di, aduh pusing atau di atas. Tapi ini di sini. Ini daya ingat dan lain-lain juga ada di sini. Oke, ini disentuh ya. Bapak Ibu semua disentuh. Jangan dipencet, jangan ditekan, tapi disentuh saja, tekanannya ringan. Lalu berikutnya di pundak tadi. Atau di sini. Ini sebenarnya harus apa ya bahasanya, harus datang ke sini sih, harus kita datang, karena titik ini susah. Nanti mungkin bisa dimunculkan gambar ya, di sini ditekan ini. Nah, ketika ditekan ini untuk orang yang sering ngantukan. Ini di sini, tadi kan beliau sering ngantukan di sini, tadi titik ini ya. Nah, oke, insyaallah. Bismillah. Nah, seperti ini, lakukan mukadimah. Mukadimah yang sederhana saja. Bagi Bapak Ibu yang sudah tahu, misalkan mukadimahnya ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juga bisa berikutnya lakukan mukadimah beberapa doa. Misalkan doa ketika Rasul mendoakan cucu-cucunya. Mu'izuka, karena seorang laki-laki, mu'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli aini lamah. Itu aja. Kemudian baca beberapa ayat ruqyah. Atau memang beberapa ayat yang sudah dihafal saja dulu. Seperti itu ya. Lalu kita akan coba buktikan ya. Dalam arti buktikan itu, kita akan coba terapi beliau. Mudah-mudahan beliau akan lebih cepat menghafal. Kemudian juga beliau ketika sudah hafal, kuat hafalannya. Lalu yang berikutnya, ketika belajar semangat, tidak ngantuk. Baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini harus banyak dilakukan oleh orang tua, karena bagus doa. Selain oleh para guru, ini juga dilakukan oleh para orang tua. Boleh didekatkan seperti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
U'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Pasti ulah kamu supaya anak ini tidak menghafal, supaya anak ini tidak belajar, dan supaya anak ini tidak menghafal Al-Quran, membuat susah dalam menghafal Al-Quran. Pasti ulahmu ya ma'syarul jin, ya syaitan, pasti ulah kalian. Dan demi Allah itu adalah perbuatan dan dosa yang sangat besar. Semoga Allah laknat kamu. Semoga Allah laknat kamu. Anak ini sedang belajar menuntut ilmu agama, sedang belajar menghafal Quran, lalu kamu ganggu, karena kamu pasti terancam. Maka kamu berusaha mengganggu anak ini untuk tidak fokus dan malas-malasan dalam belajar Quran. Keluar. Ayo takutlah kepada Allah. Keluar. Takutlah kepada Allah. Bertobatlah. Ayo, ikuti. Asyhadu. 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 Mending dibacakan, mending nurutan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Mending diteruskan, mending nurutan. Asyhadu. Turutan. Asyhadu. 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 Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa. Insyaallah ya. Subhanallah. Bapak Ibu semua, kita saksikan bersama bahwa ada reaksi, ada respon. Ada respon yang terjadi. Allahu a'lam. Namun memang secara teori sederhana dari kami bahwa jika malas berlebihan, kemudian susah menghafal, lalu juga cepat lupa, ngantuk saat belajar, itu bukan perkara sederhana. Pasti ada campur tangan setan, apalagi itu dialami oleh para santri yang sedang menghafal Al-Quran. Dan salah satu terapinya adalah ruqyah lah, baik masal anak-anaknya ya, santrinya, muridnya, atau memang secara privasi satu persatu. Lakukan ikhtiar. Dan menurut kita itu tidak sederhana, itu ikhtiar yang luar biasa. Dan hasilnya silakan buktikan, jajan seperti itu ya. Dan insya Allah ini akan memberikan pengetahuan baru bagi kita. Ternyata hal-hal seperti ini juga bisa diobati, bisa disembuhkan, dan dampaknya atau kesembuhannya insya Allah di depan mata. Tadi lakukan mukadimah, lalu kemudian adanya sentuhan seperti ini ya. Tentu kalau muridnya laki-laki dan dilakukan oleh seorang ustadz atau seorang guru yang laki-laki. Kalau perempuan lakukan oleh seorang guru perempuan atau ustazah seperti itu. Kalaupun memang mau dilakukan lebih dahsyat lagi, dilakukan oleh kedua orang tuanya seperti itu. Dan apakah cukup sekali terapi seperti ini? Tentu tidak. Di pesantren kita ini dilakukan seminggu sekali sampai benar-benar hilang total 100%. Dan awal-awal mungkin bisa sebulan sekali kalau jangka sekolah ya. Kalau di kami di sini seminggu sekali sampai kapan? Sampai terlihat progres yang luar biasa. Namun biasanya sekali, dua kali, enggak, 3-4 kali itu di atas 3 kali ya. Kalau keluhannya berat itu 3-4 kali insya Allah ada perubahan.
Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kami ucapkan jazakallahu khair bagi Anda yang mengikuti, dan bukan hanya sekedar diikuti dan ditonton, lalu praktekkan. Sekian dari kami. Ucapkan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمن يا رحمن